Kami dari Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar, dari kelas DKVB, kelompok 5, mata kuliah Metodologi Desain. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Fatur Rahman dengan NIM 2408065 00014. Hai, perkenalkan nama saya Benedito Jefferson Kurniawan dengan NIM 24080650126. Halo, perkenalkan saya Raya Mulia Karini Air Karim dengan NIM 240806500021. Hai, saya Nostarisa Amora dengan NIM 2408065000025. Laporan tugas kelompok proses desain untuk pengembangan produk inovatif. Indonesia dikenal dengan keragaman kuliner tradisional yang sangat kaya. Salah satunya adalah keripik singkong. Singkong sendiri merupakan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan dan cukup murah, serta memiliki kandungan gizi yang baik. Sebagai sumber karbohidrat alternatif, keripik singkong telah lama menjadi cemilan favorit masyarakat, terutama di kalangan usia dewasa dan keluarga. Namun tantangan saat ini adalah bagaimana menarik perhatian pasar generasi muda yang cenderung memilih cemilan dengan kemasan menarik, variasi rasa unik, dan mudah diakses melalui berbagai saluran distribusi modern, seperti marketplace dan media sosial. Saat ini banyak produk keripik singkong masih memakai kemasan konvensional, desain sederhana, dan rasa yang kurang bervariasi, sehingga kurang mampu bersaing dengan snack kekinian lain seperti keripik kentang, keripik pisang, dan produk impor lainnya. Tugas ini bertujuan mengaplikasikan metode proses desain dalam mengembangkan sebuah produk inovatif yang tidak hanya menjaga keaslian rasa keripik singkong, tetapi juga menghadirkan kemasan, branding, dan varian rasa yang menarik, modern, serta sesuai dengan selera pasar anak muda masa kini. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pemahaman masalah. Pada tahap ini, kami melakukan analisis mendalam mengenai kondisi pasar dan hambatan yang dihadapi oleh produk keripik singkong saat ini. Beberapa masalah utama adalah kemasan yang kurang menarik. Mayoritas keripik singkong menggunakan kemasan plastik polos atau plastik biasa tanpa desain yang menarik, sehingga sulit untuk membangun brand awareness. Variasi rasa yang terbatas. Rasa yang itu saja membuat produk kurang menantang di pasar yang luas dengan inovasi yang baru. Dan branding yang lemah. Produk masih dianggap sebagai camilan tradisional dengan pasar terbatas, kurang mampu menjangkau segmen anak muda dan pasar urban. Distribusi dan pemasaran terbatas. Belum banyak produk UMKM yang memanfaatkan digital marketing dan e-commerce secara optimal. Permasalahan ini menjadi fokus utama yang akan kami selesaikan melalui pengembangan produk konsumsi. Melalui riset yang kami lakukan, kami menemukan data penting sebagai dasar pengembangan. Yang pertama, tren kemasan makanan. Kemasan warna cerah dan ilustrasi kartun terbukti efektif menarik perhatian di marketplace. Produk yang mudah dan menarik cenderung lebih laku. Preferensi konsumen muda. Anak muda menyukai produk dengan narasi dan karakter unik, serta kemudahan akses informasi produk secara digital, misalnya QR Code yang terhubung dengan konten menarik. Selain itu, kami juga membaca beberapa artikel yang membahas bagaimana inovasi dalam desain kemasan dapat meningkatkan nilai jual produk makanan tradisional. Yang ketiga, ideation. Dalam sesi brainstorming yang melibatkan seluruh anggota kelompok, kami mau mengumpulkan berbagai ide kreatif yang kemudian diseleksi untuk menghasilkan konsep yang terbaik. Nama produk Kongsi merupakan singkatan yang mudah diingat dan punya makna kuat. Keripik original singkong Indonesia.
Nama ini juga unik dan berpotensi untuk dibangun menjadi brand besar. Kemasan stand pouch dengan full color print. Warna berbeda untuk tiap varian rasa. Kemasan dirancang agar mudah dibawa dan ramah lingkungan, menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Baik, kita masuk pada bagian keempat, yaitu adalah seleksi ide. Yang dimana seleksi ide ini dalam proses seleksi, kami menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama itu adalah daya tarik pasar. Apakah produk dapat menarik segmen anak muda dan pasar urban? Kedua, kelayakan produksi. Kemudahan dan biaya produksi ini untuk varian rasa dan kemasan. Ketiga, keunikan produk. Seberapa inovatif rasa dan branding yang diusulkan. Keempat, potensi pembangunan. Kesempatan memperluas varian produk dan pasar di masa depan. Dan berdasarkan kriteria tersebut, ide yang kami pilih memiliki potensi besar untuk diproduksi dan dipasarkan secara luas. Terus bagian kelima yaitu adalah pengembangan konsep. Pengembangan konsep ini kami mengembangkan konsep produk secara komprehensif, yang dimana yaitu adalah identitas visual. Logo kongsi menggunakan font modern dengan warna cerah agar mudah dikenali. Maskot singkong tampil di tengah kemasan menjadi elemen visual utama yang membangun keakraban dengan konsumen. Terus tagline, rasa lokal, gaya global menggambarkan misi produk kami yang memadukan cita rasa tradisional Indonesia dengan konsep modern dan tren global. Terus cerita produksi. Setiap kemasan menyertakan cerita singkat tentang asal singkong yang digunakan, proses pembuatan tradisional, dan komitmen kami pada kualitas kesehatan. Terus fitur digital. QR Code ini di kemasan yang mengarahkan konsumen ke website interaktif, tutorial resep, dan promo menarik, sehingga membangun engagement digital. Keenam, prototype. Prototype ini kami buat dalam dua bentuk, yang dimana yaitu adalah yang pertama mockup digital. Mockup digital ini menggunakan software desain grafis untuk memvisualisasikan kemasan depan dan belakang lengkap dengan logo, maskot, informasi nutrisi, dan QR code. Kemudian yang kedua itu adalah prototype fisik sederhana. Prototipe fisik sederhana ini menggunakan pouch kosong yang ditempel label cetak sebagai simulasi produk nyata yang siap untuk uji coba pasar kecil. Prototipe ini sangat membantu dalam pengembalian keputusan desain final. Terus yang ketujuh, evaluasi dan refinement. Evaluasi ini dilakukan dengan metode yang pertama, internal review. Anggota kelompok menilai dari segi estetika dan fungsi kemasan. Kedua, feedback konsumen. Kami menggunakan beberapa calon konsumen mudah untuk memberikan masukan. Ketiga, perbaikan desain. Mengoptimalkan ukuran font agar lebih mudah dibaca. Menambah logo halal dan sertifikasi kesehatan untuk memperluas pasar, serta menyempurnakan penempatan QR code agar mudah dipindai. Terus peningkatan narasi, memperjelas storytelling agar konsumen ini mendapat gambaran lengkap tentang nilai produk. Baik, yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Melalui proses desain yang terstruktur dan berbasis riset, produk kongsi berhasil menggabungkan nilai tradisional keripik singkong dengan inovasi rasa dan desain yang modern dan menarik. Proses ini membuktikan pentingnya inovasi tidak hanya dalam produk, tetapi juga dalam aspek branding, kemasan, dan kemasan digital untuk memenangkan persaingan di pasar snack yang sangat kompetitif. Dengan nama yang mudah diingat, maskot yang menarik, kemasan berwarna cerah dan ramah lingkungan, serta varian rasa inovatif, kongsi siap untuk menghadirkan cemilan yang bukan hanya lezat, tetapi juga bernilai jual tinggi, mampu menarik minat anak muda, dan mengangkat produk lokal ke panggung yang lebih luas.
Kami merekomendasikan pengembangan produk lebih lanjut seperti penambahan varian rasa baru, ekspansi pasar melalui digital marketing, serta kolaborasi dengan platform e-commerce untuk memaksimalkan jangkauan konsumen.